Sesampainya di Costa Rica, Richie diberikan sebuah brosur dari orang asing yang menawarkan terkait apakah dirinya akan bermain atau tidak. Dan setelah membaca nama situs di brosur tersebut, Richie langsung mengaku jika dialah orang yang mempromosikan situsnya di Amerika. I'm hoping to get face to face with Adam Black, you know? Pertemuan itu langsung dijadikan kesempatan oleh Richie untuk menanyakan sosok Ipan kepada dua orang yang ada di depannya. Namun alih-alih menjawab, kedua orang itu memilih pergi sambil berkata jika Ipan adalah sosok penyihir yang sangat sulit untuk ditemui. No one gets behind the curtain. No one. Good luck. Yeah, you too. Richie melanjutkan perjalanannya dengan mencari hotel murah di kawasan yang cukup sederhana, kemudian melunturkan tulisan dengan sebuah cairan yang entah apa itu namanya, dan langsung menjemurnya ketika tulisan sudah benar-benar menghilang. Tepat di malam ketika Ipan mengadakan sebuah expo untuk menunjukkan terkait ada sesuatu yang baru di situsnya, Richie datang ke sana dan langsung mencari CCTV untuk menunjukkan sebuah tulisan yang hanya bisa dibaca jika disinari oleh sinar UV. Tak lama setelah itu, Richie dibawa oleh beberapa anak buah Ipan yang ternyata Ipan melihat aksi yang Richie lakukan, dan setelah mereka bertemu, Richie menunjukkan beberapa bukti terkait kecurangan dari situs miliknya yang hal itu langsung ia beritahukan kepada Ipan tanpa berkoar-koar dulu di tab komunitas. I was cheated on your site Midnight Black and I'm guessing by the look on your face you don't even know it. If I had $1 for every bad gambler who lost money on my site. Mengetahui hal itu, Ipan hanya meminta maaf dan menyuruh Richie untuk pulang. Hingga dengan wajah lesu, Richie pun langsung pulang tanpa sempat memberikan tuntutannya. Esok harinya, Richie dijemput oleh anak buah Ipan untuk menemuinya di salah satu kapal pesiar, yang di sana Ipan merasa berterima kasih kepada Richie atas informasi yang dia berikan, di mana Ipan sudah mengembalikan kerugian Richie dan mengajaknya bergabung untuk bekerja bersamanya. So we ordered a set of these boats. We had a good time. A lot of fun. Dengan keuntungan yang melimpah, tentu Richie tidak punya alasan untuk menolak tawaran emas itu, apalagi setelah mendengar ucapan Ipan yang seolah motivator pun membuat Richie yakin jika dia benar-benar harus bekerja bersamanya. With either are you back to Jersey or X, the correct answer is X. Di hari pertamanya bekerja, Richie mendapat akses penuh seolah Ipan sudah sangat mempercayainya. Bahkan Richie diizinkan untuk merekrut teman-temannya yang merupakan programmer dan matematikawan dari universitasnya. Even let me bring in my own people. They needed some Princeton math, so I gave it to them. Di hari yang sama, terlihat Ipan pergi menemui seorang anggota dewan di bidang perjudian bernama Herrera, di mana setiap 6 bulan sekali Ipan akan membayar upeti agar bisnisnya berjalan lancar. Namun karena Herrera juga harus menutup rekan dewannya yang lain, maka dia menaikkan harga yang harus dibayarkan oleh Ipan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. So that's why it's gonna cost you more money. Good luck with the horse. Richie sendiri sedang mengamati para konsumen yang sedang bermain, di mana perhatiannya teralihkan ketika melihat pemain lempar dadu yang sangat rese dan sombong kepada wasit permainan, sehingga Richie yang kesal pun lantas turun ke lapangan untuk membantu rekan kerjanya keluar dari masalah. Dengan bantuan dan dorongan seorang wanita pelayan senior bernama Rebecca, Richie berhasil keluar dari masalah dengan cukup mudah. Bahkan dari kejadian itu, kedekatan mereka semakin terjalin sehingga membuat Rebecca tidak malu untuk mengajak Richie terlebih dahulu. That was pretty impressive. That was pretty lucky. Setelah puas dengan Rebecca, tiba-tiba saja Ipan mengajak Richie untuk bertemu. Dia diminta untuk menemuinya di sebuah danau pribadi yang saat itu Ivan sedang memberikan peliharaannya makan agar mereka tidak kelaparan. Appreciate the invite, man. That was the best. Good. You have fun. Rupanya alasan Ipan mengajak Richie bertemu untuk meminta bantuannya menangani seorang maklar dari London bernama Brad Sake dengan 500.000 pemain, dan jika Richie berhasil mengajaknya masuk, maka dia akan mendapatkan komisi yang sangat besar. Because you're gonna commission everything you bring in. I'm excited to see you spend it. Pagi harinya ketika Richie diantarkan pulang oleh anak buah Ivan, tiba-tiba saja ia diringkus oleh beberapa orang tak dikenal tepat setelah dirinya baru turun dari mobil.